Sosialisasi Keamanan Pangan SDIT Miftahul Ulum Depok bersama tim BPOM Bogor bagian 1. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Ulum Ad-Diniyah Bapak Haji Muhammad, Wakil Yayasan Miftahul Ulum Ad-Diniyah Ibunda Hajah Bahijah, Bendahara Yayasan Miftahul Ulum Ad-Diniyah Bapak Haji Abdullah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Miftahul Ulum Bapak Didi Susanto STNPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Muzakir Harun Ar-Rasyid SAG NPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Dede Suliadi SPD NPD, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Firza Ardianti SPD NPD. Tim BPOM Bogor, Ibu-ibu Komite SDIT Miftahul Ulum, Ibu-ibu Korlas SDIT Miftahul Ulum. Selamat datang juga kepada Dr. Syamrah, dokter sekolah, dan Bapak Ibu karyawan SDIT Miftahul Ulum, Bapak Ibu Ketua Komisi, serta Bapak Ibu pedagang kantin sekolah, juga Ananda hebat kelas 4, 5 dan Dokcil ya, SDIT Miftahul Ulum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, izinkan kami membacakan rundown hari ini. Baik, susunan acara kegiatan hari ini adalah yang pertama sudah dilakukan registrasi, kemudian pembukaan dan tilawah, dilanjutkan dengan sambutan yayasan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita foto bersama, dan dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Ibu Balai POM Bogor, kemudian diakhiri dengan tanya jawab serta doa dan penutup. Teman-teman, agar acara kita hari ini berjalan lancar, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya, setelah dibacakannya surat Al-Fatihah ini, semoga pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah. Nah, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Udara penyampan roh. Burung merpati terbang ke awan, cakep. Tegap sebentar, indahan bupaya, cakep. Kata dibuka dengan ucapan. Kali ini sambutan dari Yayasan Tercinta. Pada hari ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, ada dua orang wanita yang masih muda-muda tapi punya potensi yang luar biasa. Yang sebelah kanan saya itu yang boleh coklat, orang Pondok Gede. Saya tahunya orang Pondok Gede, saya nggak tahu namanya yang atas saja kedua. Yang saya hormati Ibu Setiawati SS,
Kemudian yang kami hormati Ibu Tresna Sari. Kalau kita santungkan, yang terhormat Ibu Setiawati, Ibu Tresna Sari, dan yang mempunyai sanubari. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya Ibu kesini. Kedua kalinya. Kedua kali ya. Kedua kalinya pada kesempatan dan pertama kebetulan saya menghadiri undangan pada hari Rabu ya, pejabat acaranya di Kubah Emas, jadi nggak sempat hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita nanti akan mendengarkan dari narasumber tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang pada intinya adalah pangan jajanan anak sekolah yang aman. Sasaran yang pertama adalah kantin sekolah. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dari salam semoga tercurah pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Dedi Susanto selaku Kepala SDIT Miftahul Ulum beserta jajaran. Terima kasih banyak kepada Ibu Komite Sekolah yang alhamdulillah peran sertanya luar biasa, serta Korlas yang ada di belakang walaupun belum semua, tapi ada perwakilan. Kantinnya agak bandel-bandel dikit gitu ya, yang harusnya undangan jam 8 kita molor akhirnya orang kantin. Ya maklum karena mereka sibuk dengan melayani anak-anak kita, padahal anak-anak kita masuk nggak tahu jajanin siapa. Nah, jadi besok-besok kalau ada undangan on time saya mintanya, biar mereka yang datang dari Bogor jauh ke sini tidak terlalu membuang waktu banyak. Karena materi yang akan disampaikan berkaitan dengan masalah pangan, masalah kesehatan yang tergantung semuanya pada kantin, ya. Ya alhamdulillah pada hari ini ternyata walaupun nampak lebih banyak daripada komite sekarang. Sekarang aja ada komite sekolah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya semua kayaknya ya. Semua alhamdulillah. Nanti ada paparan tentang bagaimana cara memberikan sesuatu yang sehat dan bergizi. Karena Pak, Bu, sekolah Miftahul itu bukan sombong ini, banyak prestasinya gitu ya. Di sini ada sekolah Adiwiyata Mandiri, Bu. Ya, jadi kalau nasional udah liwat, jadi Mandiri yang terakhir. Nggak tahu Pak Dedi mau melanjutkan untuk Adiwiyata tingkat ASEAN. Ya, ini ada Bu. Kalau itu sampai di prestasi sekolah mesti pindah, bukan di sini adanya. Di mana? Di Pondok Indah. Jadi alhamdulillah nanti Bapak Ibu akan memaparkan tentang kita bagaimana pangan atau jajanan anak yang sehat. Karena biar bagaimanapun peran serta kantin itu merupakan hal yang sangat penting buat anak-anak kita. Kalau sementara masalah rohaninya diisi oleh guru-guru dengan ilmu pengetahuan berbagai macam, baik Al-Qur'annya dan sebagainya, dan bagaimana asupan jasmaninya juga harus sehat, gitu. Jadi ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Saya mohon nanti kesediaan untuk orang-orang kantin memperhatikan ini agar tujuan dari BPOM ini bisa terlaksana di Miftahul Ulum. Yang saya jadi pertanyaan buat saya gitu, kan sekolah di Jawa Barat banyak ya. Ya Bu, banyak banget di Jawa Barat. Ibu dari Bogor, itu Jawa Barat termasuk Jawa Barat kan? Kenapa justru Miftahul Ulum yang ditunjuk itu? Kan banyak yang lain. Kenapa mesti SMA Yapan yang ada di Sawangan, di Bogor, di Depok juga gitu? Nah itu barangkali nanti Ibu bisa menerangkan acuannya dari mana Ibu bisa menunjuk Miftahul Ulum. Kami sih sebagai warga sekolah atau penyelenggara yayasan berterima kasih banyak. Kalau ini sifatnya lomba atau sifatnya nanti penilaian dengan sekolah-sekolah yang ada se-Indonesia, ya kami mohon arahan. Jangan kami hanya ditugaskan untuk ini dan sebagainya, tapi harus Bapak dan Ibu memberi bimbingan kepada kita. Apa saja fasilitas kita yang kurang, ya kami memaklumi lah. Barangkali kita belum punya bak sampah yang ada warna biru, ada warna merah gitu ya. Yang ini organik, non organik, residu yang mana? Tadinya udah ada, tapi lama-lama kayunya ternyata tunjangan itu besinya itu yang ditanam keropos gitu. Jadi terhambat kemana-mana. Kita pakai yang dipakai dorongnya dari informal, ternyata tercecer juga. Nah, kalau masalah pengenalan mana yang organik, non organik dan residu, anak-anak insya Allah sudah memahami itu. Tapi perlu lagi dikuatkan oleh guru-guru
Toh jangan kerjasama juga nanti, barangkali ini kita juga masih salah juga nanti sama ibu ini ya. Ini Bu ya. Ada ini nggak nyiapin pakai kelas sama ini, kenal lagi ntar tuh. Karena sekolah dia ada tuh nggak boleh lagi seperti ini ya Bu. Udah boleh lagi tuh ada bunga-bunga yang dari plastik gitu. Nah mudah-mudahan nanti pengarahan dari narasumber insya Allah dapat kita pahami. Wabil khusus anak-anak kita nih, ada dokcil gitu ya, ada sim apa semut ya, aku jaga gitu ya, kebersihan ya. Nah mudah-mudahan nanti apa yang narasumber sampaikan kepada kita dapat kita memahaminya, sehingga tujuan daripada pangan jajanan anak sekolah itu bisa terlaksana di SDIT kita. Barangkali ini sekedar pembuka dari yayasan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Abdullah atas sambutannya. Bapak Ibu dari Balai POM Bogor, Ibu, jadi jargon kami itu putik, ya putik pungut sampah di sekitar kita. Ya, jadi kalau teman-teman dengar kata putik, jawabnya adalah pungut sampah di sekitar kita. Ya, ini jargon baru yang akan kami sosialisasikan juga ke sekolah. Baik, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yayasan, Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu peserta dan juga adik-adik di SDIT Miftahul Ulum atas kesempatan waktu dan tempatnya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu terkait pengenalan bahaya keamanan pangan. Keamanan pangan. Bapak Ibu dan juga adik-adik ada yang tahu keamanan pangan itu seperti apa? Pangan yang aman itu adalah pangan yang bebas dari cemaran. Cemaran apa aja? Cemaran biologis, fisik, dan juga kimia. Cemaran fisik, adik-adik ada yang pernah lihat nggak di dalam makanan yang disajikan mungkin pernah menemukan seperti rambut? Pernah? Atau misalkan serbuk kayu? Serbuk kayu? Strapless? Itu termasuk ke dalam cemaran fisik. Oleh karena itu biasanya Badan POM sering menginformasikan agar diganti menjadi karet. Sampai seperti itu. Terus adik-adik ada yang pernah lihat cemara biologis? Cemaran biologis itu contohnya dihinggapi lalat. Ada yang pernah menemukan makanan dihinggapi lalat? Nah, terus ada semutnya. Nah, kemudian ada cacingnya. Alhamdulillah belum pernah. Terus ada juga yang namanya cemaran kimia. Nah, nanti saya akan lebih detail menjelaskan terkait cemaran kimia. Sebelumnya ada yang pernah dengar formalin? Nah, tahu nggak adik-adik Bapak Ibu? Formalin itu digunakannya untuk apa? Pengawet mayat. Boleh nggak digunakan untuk pangan? Tidak boleh. Kalau misalkan makanan adik-adik itu terkontaminasi atau di makanannya itu tercemar formalin, itu dampaknya tidak bisa dilihat sekarang. Mungkin sekarang yang ditimbulkan itu bisa keracunan pangan, tapi nanti di kemudian hari 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu dapat menimbulkan penyakit namanya kanker. Ada yang pernah dengar kanker? Kanker. Contohnya ada apa aja sih kanker itu? Ada kanker hati. Bayangin kalau hati
adik-adik nih yang harusnya sebagai penawar racun di dalam tubuh, ketika organ hatinya itu bermasalah karena sering mengkonsumsi makanan yang tidak aman, itu jadi tidak ada proteksi perlindungan dari dalam diri adik-adik untuk mencegah adanya agen penyakit gitu. Nah, nanti kalau udah rusak bisa menyebabkan hingga kematian. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, baik dari Bapak Ibu orang tua murid, komite, Bapak Ibu guru dan adik-adik harus aware. Oh, makanan yang konsumsi nih di rumah atau dibeli dari pasar bahan bakunya, atau misalkan makanan yang ada di kantin sekolah, itu harus bisa mengecek makanannya aman atau tidak. Dimulai dari apa? Kemasannya, labelnya, izin edar dan kadaluarsanya. Nah, itu kurang lebihnya terkait keamanan pangan. Next. Ini pangan. Jadi pangan itu ada 3 bentuk adik-adik Bapak Ibu, yaitu pangan olahan terkemas. Pernah lihat nugget yang terkemas, kemudian sosis, susu, itu kan makanan yang terkemas ya adik-adik, ada kemasannya, itu termasuk pangan olahan terkemas. Kalau pangan siap saji, misalkan adik-adik pernah jajan di kantin jualnya ada apa aja? Bakso, terus apa lagi? Cireng, terus apa lagi? Bubur ayam, itu kan diolahnya, dimasaknya ketika adik-adik pesan kan? Makanya itu disebutnya pangan siap saji yang diolah ketika adik-adik pesan. Itu namanya pangan apa? Siap saji. Terus ada juga pangan segar. Adik-adik pernah ikut orang tua ke pasar? Pernah lihat daging segar? Ayam segar? Sudah dimasak belum? Belum. Berarti itu pangan segar. Oke, sekarang udah bisa bedain ya, pangan yang terkemas, siap saji, sama yang segar. Nah, ini udah ada gambaran sedikit ya terkait tadi ada cemaran biologi, kimia, dan juga fisik. Nah, selain formalin juga ada namanya boraks. Ada yang pernah dengar nggak boraks? Itu digunakan untuk mengawetkan kayu misalkan. Tapi sering disalahgunakan pada makanan. Boleh nggak untuk pangan kalau makanan bahan berbahaya? Tidak ya? Tidak, kan bahan berbahaya, tidak boleh untuk pangan. Itu kalau misalkan tercampur dalam misalkan bakso, itu baksonya biasanya lembab. Jadi kalau adik-adik tidak sengaja menjatuhkan bakso yang mengandung boraks, itu bisa membal kayak bola. Memantul, benar itu, memantul. Terus misalkan mie basah, pernah lihat mie kuning, mie basah? Nah, kalau misalkan mengandung bahan berbahaya, itu dia bentuknya seperti karet. Tahu karet? Yang biasanya untuk membungkus makanan, yang warna merah, kuning, hijau, itu kan elastis ya, ya nggak bisa dipanjang-panjangin bermain-main gitu. Nah, kalau mie yang mengandung bahan berbahaya, nanti bentuk elastisitas itu seperti karet gitu. Kalau mie itu kan biasanya basah ya, lengket. Kalau itu enggak. Terus warnanya mencolok, kinclong. Terus ada juga bahan berbahaya gitu. Nah, ada lagi nih deh, namanya bahan berbahaya warna tekstil. Itu ada metanyl yellow sama rhodanine B. Metanyl yellow dari bahasanya kira-kira memberikan warna apa? Kuning. Kalau rhodanine B memberikan warna pink mencolok. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu semuanya memilih bahan makanan, itu dicek warnanya mencolok tidak. Kalau mencolok bisa dicurigai mengandung bahan berbahaya. Tapi baru dicurigai, karena untuk tahap selanjutnya itu harus diuji lagi, gitu untuk lebih memastikan. Ciri-cirinya bisa dilihat
selain warnanya mencolok nih, itu ada titik-titik warna yang tidak merata. Adik-adik ada yang pernah lihat seblak? Kalau di sekolah ada seblak? Oh, nggak ada. Jadi makanannya sehat ya di sini. Kalau kerupuk-kerupuk itu kan warnanya mencolok ya. Nanti kalau misalkan beli makanan dilihat dulu warnanya mencolok tidak. Kalau warnanya mencolok beli nggak? Lebih baik dihindari beli makanan-makanan yang sehat. Di sini ada program ini nggak? Misalkan bawa bekal buah dari rumah. Ada. Sudah pada bawa? Hari Senin. Kalau hari Senin pada bawa semua? Alhamdulillah. Ya, mulai diterapkan untuk makan makanan sehat seperti itu. Kalau misalkan beli seblak, nanti dilihat kerupuknya. Ada warna mencolok. Pertama lihat dulu warnanya mencolok tidak. Ada titik-titik warna tidak merata tidak. Jadi ada titik-titik merah, titik-titik kuning. Selain itu juga ada misalkan pada sirup warnanya mencolok. Makanya kalau pangan olahan terkemas, dilihat dulu ada tulisan BPOM-nya enggak. Oke? Nanti dilihat ya kalau misalkan beli makanan terkemas itu udah ada izinnya belum BPOM maupun BPOM. Nanti dilihat di minuman biasanya ada tulisannya BPOM. Nah, untuk dari kemasannya nih, adik-adik suka melihat nggak kemasannya itu atau makanan yang disajikan itu bersih atau enggak? Jadi kalau mau beli makanan cek dulu makanannya bersih tidak basi tidak. Tahu nggak ciri-ciri basi itu apa? Tahu apa biasanya yang diperhatikan? Apa? Aromanya, dia aromanya mungkin busuk. Kemudian kalau roti ada bercak-bercak hijau atau di jamurnya, kapal. Terus ada bau ada lendir-lendirnya. Mungkin itu ya yang adik lihat ya, abu-abu gitu. Mungkin ada jamurnya gitu. Terus dilihat adik-adik, bapak ibu kemasannya masih utuh apa rusak apa masih dalam kondisi baik? Kalau misalkan ada pilihan rusak sama masih baik, yang dibeli yang mana? Yang masih baik. Gitu. Terus dicek dari rasa, warna, bau yang tidak menyimpang. Kalau misalkan makanannya kelihatan tidak bersih, ada bau, terus kemasannya rusak, dibeli nggak? Tidak. Nah, ini mungkin ini nanti lebih ke diperhatikan lagi untuk Bapak Ibu orang tua murid, komite dan juga pedagang kantin ya. Khususnya untuk memperhatikan faktor-faktor berikut seperti makanan, suhu, tingkat keasaman, air bebas dan juga waktu penyimpanan. Dalam arti ini dilihat kalau makanannya termasuk yang berprotein tinggi itu mungkin nanti untuk penyimpanannya juga perlu diperhatikan ya dari suhunya. Biasanya kalau misalkan produk seperti frozen food itu kan di kemasannya ada saran penyimpanannya ya, ada derajat suhu penyimpanannya, jadi harus disesuaikan. Kalau di sini kalau boleh saya tahu ada yang mengolah kayak frozen food gitu nggak Pak? Ada. Oke. Disimpannya di mana Pak? Ada lemari pendingin ya? Ada lemari pendingin. Berarti diperhatikan ya Pak ya suhunya. Oke. Terus perhatikan tingkat keasaman. Karena beberapa bakteri itu tahan pada pangan dengan keasaman yang tinggi. Kemudian juga air bebasnya, yaitu terkait tingkat aluminium yang tinggi dan waktu penyimpanannya. Idealnya pokoknya kalau misalkan pangan pada umumnya ya, kalau misalkan disimpan pada suhu ruang itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Karena kalau misalkan lebih, bakteri itu aktif pada suhu ruang, jadi ada range waktunya yang tidak boleh lebih dari 4 jam. Terkhusus untuk susu pasteurisasi itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya sudah tersampaikan.
Nah, di sini ada yang perlu dikritisin lagi, yaitu pilih makanan berkuah yang masih dalam kondisi panas. Kalau boleh tahu, kalau di sini ada yang mengolah makanan berkuah? Bapak juga, oke. Bapak jual apa Pak? Oh, bakso sama mie ayam, baik bakso. Bakso itu kan berkuah ya Pak ya. Itu biasanya sebelum disajikan ke adik-adik pembeli, itu apakah di dalam kondisi panas? Selalu panas. Selalu panas, baik Pak. Kalau kemasannya boleh saya tahu Pak, kemasannya apa? Kemasannya pakai mangkok yang tidak sekali dipakai berkali-kali. Mangkok kaca itu ya, bukan yang melamin ya Pak ya? Berarti sudah mulai memperhatikan ya untuk penyimpanan itu. Karena kami sering menemukannya itu banyak yang masih menggunakan styrofoam yang dialasi plastik seperti itu. Padahal kalau misalkan penggunaan styrofoam sama penggunaan alas plastik itu, kalau misalkan mengenai makanan yang atau kontak dengan makanan yang masih panas, itu bahan-bahan kimia pembuat styrofoam itu bisa larut ke dalam makanannya, dan itu kalau berefeknya setelah bisa sampai 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jadi untuk sekarang mungkin masih sehat-sehat aja itu ya Bapak Ibu, tapi nanti resikonya di kedepannya. Kan ini harus mulai diperhatikan dari sekarang ya. Lagi kan ini pembelinya adik-adik SD ya, tapi kan masih lanjut ke SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Jadi harapannya tetap dalam kondisi yang sehat. Gitu. Terus ada juga yang masih menggunakan ini Bapak Ibu. Sama misalkan di sini ada yang jual gorengan. Gorengan. Bapak juga? Oh, Ibu. Ya. Ibu kalau nyajiin gorengan gimana Bu? Alasnya masih koren nggak Bu? Enggak. Oke. Kenapa sih kalau misalkan beli makanan seperti gorengan gitu ya, atau bahasa Sundanya bala-bala, itu nggak boleh menggunakan koran. Adik-adik tahu kalau koran itu ada tulisannya? Itu ada unsur tintanya, atau bahasa kimianya itu ada timbalnya. Itu kalau misalkan kontak dengan makanan panas, nanti tinta-tintanya itu beresiko untuk mengkontaminasi makanannya, dan itu akan berdampak sampai puluhan tahun ke depan. Bahkan kalau misalkan anak-anak itu punya riwayat orang tua yang punya kanker dan lain-lain, itu tingkat resikonya lebih tinggi lagi. Jadi nggak menunggu 10 tahun ke depan. Iya. Ada namanya kertas minyak ya Bapak Ibu ya, itu boleh dialasi seperti itu. Itu aja tuh kantin tuh. Atau ada juga nih Bapak Ibu biasanya yang jual siomay, batagor, itu ada mangkok yang bowl yang dari kertas. Nah, itu yang sekali pakai, nah itu bisa di situ. Tapi kan biasanya siomay sama bakso kan nggak sepanas yang penggunaan kuah ya, jadi masih bisa di situ. Tuh dibandingkan menggunakan styrofoam. Nah, ada lagi yang malah menjual gorengan bakso itu dengan plastik hitam. Iya, masih ada. Apalagi kalau misalkan di jalan-jalan dekat pasar gitu ya, biasanya masih ada. Tuh. Alhamdulillah kalau misalkan di sini sudah tidak menggunakan yang seperti itu lagi ya. Tuh. Atau boleh juga biasanya tuh ada program bawa tempat makan sendiri yang ada logo tanah pangannya, yang gambar bola. Somai kan kadang-kadang saya lihat tuh somai kayak Pak Dedi misalnya di mobil beli somai pakai plastik, kita dibolongin lebih bagusnya yang kertas yang full. Ya kan dia berkendaraan nih, anak-anak sekolah, maaf ya kalau kita nggak pernah, nggak ada. Kan dimasukin ke dalam plastik, kasih bumbu, terus plastiknya diikat gitu. Dia malas buka, dibolongin dari pantatnya tuh, langsung keret satu-satu. Ini ibu-ibu ada yang makan begitu, apa di jalan itu? Gimana tuh? Lagi somai, bukan bakso, somai. Tapi itu dalam kondisi panas ya. Hangat gitu ya.
Itu banyak banget itu, bukan kita aja, bener ya Bu? Coba Ibu kayak satu. Bisa kalau lagi nonton saya foto ya. Kalau Suryani sering, Suryani. Kalau saya nggak pernah. Kalau dari saya sih menyarankannya itu ya kayak bentuk yang pakai yang kertas gitu sih. Gitu. Tapi mungkin untuk pertanyaan itu nanti sekalian ditampung juga ke materi yang kedua ya Pak ya, terkait 5 kunci keamanan pangan biar lebih pas. Terus, karena waktunya belum 8 menit lagi. Nah ini tadi udah disebutkan juga ya, tidak boleh mengandung formalin, borax, pewarna tekstil, pewarna pakaian ya. Jadi bayangin adik-adik makan makanan yang pewarnanya itu menggunakan pewarna baju, boleh nggak? Iya Pak. Terus tidak boleh menggunakan kertas bekas, koran. Nah ini adik-adik, bapak ibu pengelola kantin dan juga bapak ibu tua atau komite, ini ada contoh mie basah mengandung formalin. Ada tahu, ada ikan asin. Biasanya ini ya adik-adik, kalau ada makanan mengandung bahan berbahaya seperti itu tidak mau dihinggapi lalat. Lalat tidak mau hinggap. Lalat aja nggak mau, apalagi manusia, betul nggak? Berarti lalat aja udah bisa mendeteksi makanan itu mengandung bahan berbahaya atau enggak. Bayangin lalat nggak mau, tapi kita konsumsi. Sebelum dimakan kasih kucing dulu. Kalau kucing nggak makan berarti itu ada koraknya. Mungkin bisa, ya Pak, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Enggak, soalnya karena ikan kucing itu nggak mau makan ikan asin, tapi orang makan. Berarti kan asinnya itu ada bahan pengawet kali ya? Formalinnya kali. Ayo bingung dah loh. Iya. Kucing nggak mau makan nasi sekarang. Saya juga nih. Tapi kucing juga Tapi memang rata-rata tapi rata-rata kan kami ada pengujian makanan juga ya Pak ya, ke pasar, ke lingkungan sekitar sekolah atau kantin. Itu memang kalau terkait formalin itu paling banyak di pangan segar laut ya, atau perairan. Maksudnya seperti ikan teri nasi itu main sering. Paru belum diuji Bu, karena orang berikan nasi di paru semua. Suryani berapa tuh? Nah, tapi bukan berarti besok-besok Bapak Ibu kalau mau beli mie, tahu, ikan yang dihinggapi lalat. Jangan ya Bu ya. Tapi beli mie-nya yang terkemas, disimpan di lemari pendingin. Ada tulisan before candy, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau dihinggapi lalat berarti nggak mengandung nih. Kalau misalkan yang nggak mau udah pasti positif kayak gitu ya Bu ya. Nah ini bisa mengganggu kesehatan. Nah kalau formalin itu kayak gini deh, bentuknya cair, warnanya bening, baunya ada bau kimia, bau menyengat. Kalau borax bentuknya bulu. Nama lainnya pijer sama bleng. Jadi kalau Bapak Ibu ke pasar menemukan pijer sama bleng atau borax, itu dibilang tidak boleh digunakan untuk makanan gitu. Mana lebih bahaya Pak? Borak kita lihat gitu, pedagang gorengan kadang-kadang beli minyak curah yang pakai plastik. Ketika dia mau naruh di penggorengannya itu sekalian plastiknya tuh. Nggak boleh, dia crispy ya Pak ya. Nggak boleh ya. Kayak besok jangan jajan di situ, jalan-jalan tuh. Nggak boleh ya. Tercemar sama abu itu campur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau di sini saya yakin
kayaknya udah nggak ada ya. Kalau di sekolah anak-anak insya Allah terjamin. Tapi kalau di luar itu ibu-ibu harus perlu diperhatikan ke anak-anaknya. Kalau di sini murid-murid boleh jajan ke luar sekolah kantin. Botak malahnya kalau jajan keluar. Nggak boleh ya adik-adik ya, kalau misalkan beli gorengan abangnya masukin plastiknya sekalian sama minyak-minyaknya. Ibu kalau mau ngomong begitu ngomongnya harus politik. Karena dia Bapak security mana security? di sekolah boleh. Karena di luar suka ada tukang gorengan sama di luar kantin. Masalah kesehatan bagaimana di belakang? Parkiran ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangin kita aja kalau makan harus bebas dari cemaran. Nggak boleh ada sedikit sabun, serbuk kayu, serbuk plastik, apalagi plastiknya ikut diolah, nggak boleh ya. Nggak boleh harus. Jangan istri ketika lagi ngolah nggak pakai kerudung. Nah, kalau di sini udah pakai penutup rambut gitu belum, Pak? Oh, alhamdulillah. Pakai celana? Nah, Mas Bagelan make. Nah, Pak, sebenarnya kalau dalam mengolah pangan tuh berdasarkan CPPOD itu tidak boleh menggunakan perhiasan saat mengolah makanan. Karena takutnya misalkan ada tepung yang masuk ke dalam sela-sela emas, itu ketika membilas atau memberikan air ke makanannya nanti tercampur juga sama kotoran yang ada di dalamnya. Ya jangan kegelan kalau gitu. Iya, harusnya memang tidak boleh. Kumpulin kalau mau goreng saya. Mungkin bisa disimpan dulu ya biar kita malah. Sama saya juga banyak. Nah, ini ya. Kurang lebihnya sama, biasanya ada di bakso, cilok, lontong, dan kerupuk. Bakso ada tukang bakso tadi mau pakai korat kan dia? Betul. Saya yakin Bapak nggak Ini bakal. ada borak, ada yang namanya tawas. Itu tawas ada kan digunakan tawas. Buat bikin asinan papaya itu ya. Itu gimana kalau tawas? Boleh. Karena ada yang pakai tawas tuh lontong, biar awet lontong pakai tawas. Jadi kalau orang bilang tuh lontong jadi enak banget, gurih itu udah pakai tawas. Gimana tuh tawas? Sampai air gitu 11 ya. 12 sampai itu enggak? Gas. Biar kelihatan jernih gitu. Ibu kenal kan tawas? Tahu gimana tanya? Ya biasanya saya tahunya tuh lontong pakai tawas atau kalau pepaya sih biar enak crispy gitu ya kalau pepaya gitu loh. Lebih baik yang menggunakan alami sih Pak. Kalau kayak kapur, karena itu rendangnya Kalau kayak kapur. kapur itu kapur sirih itu boleh ya, Bu? Oh, kalau dicuci bersih boleh. Boleh. Kalau kapur sirih Itu. sebenarnya itu ada juga masih dalam kajian porsi. Nah ini kalau makanan yang mencolok kayak gini nih adik-adik, di kuning mencolok gitu. Hijau tuh biasanya campuran biru dan kuning, makanya biasanya diuji juga karena kuningnya itu dicek. Kalau pengen tahu tuh gua ada juga ayam tuh yang ayam pitik-pitik kecil tuh suka diwarna-warnain tuh. Ya itu maksud saya warnanya kayak gitu. Iya. Warnanya kayak gitu. Nah ini topi adik-adik nih. Oh, iya, Kalau tuh. misalkan Unik banget. ada di kerupuk makanan warnanya gitu, atau dicurigai, tapi perlu diuji. Tapi kalau makanan ya adik-adik, kalau tekstil atau pakaian kan memang peruntukannya. Pisang juga nggak boleh dong kuning. Pisang. Andalanya Saya tanya nih pisang. Dulu orang pisang tuh ngatenginnya dengan karbit. Sekarang pisang itu disemprot. Itu ada dampak nggak semprot? Sekarang semprot pisang tuh biar cepat kuning. Dulu kan pakai karbit ya, diperang gitu, dipos, ditutup gitu. 2-3 hari dia muak baru dibuka kuning. Nah, sekarang disemprot gimana? Udah dicoba sama ibu uji. Ini kebanyakan itu banyak warna kuning. kita Kita coba diuji dulu.
Saya sekarang menggunakan ini ya Pak ya, zat etilen gitu ya, Semprot gitu. biar cepat matang. Sebetulnya kalau disemprot batangnya juga bisa, cuma prosesnya lama. Karena tukang pisang Bu. Jadi kalau udah biji pisangnya itu lebih cepat. Dan merahnya, biar dia tahan lama, naruhnya jangan di rumah gitu, tapi naruhnya di kulkas. Apa di AC. Jadi kalau ibu ke pasar, pisang itu ada AC-nya Bu. Jadi bukan kamar aja, pisang di andalan AC, biar tahan lama. Ya, sekali-kali ibu ke pasar. Emang bisa masuk ke pasar. Waktunya 2 menit lagi. Nah, ini juga kalau misalkan mengolah sayur sama buah, Bapak Ibu pengelola kantin sudah cuci sayur dan buah sebelum diolah? Oh iya, pakai keran, tersedia kerannya Bu. Itu kan Airnya bersih. Sudah kemarin diwakilkan sama Mas Taufik. dapat topik ya? Airnya muncul langsung kan? Iya, alhamdulillah. Belain jis lo, tenang. Nah ini kalau bisa sebenarnya tidak menggunakan strapless. Karet. Tusukannya. Kalau tusukan itu sebenarnya takutnya ini sih Pak, ada sisa-sisa serbuk kayunya. Gitu. Tapi mungkin itu kan bentuknya terlihat jelas ya, harusnya berhasil untuk dipisahkan. Nah ini untuk peralatannya rutin dicuci nggak Bapak Ibu? Rutin ya, alhamdulillah. Sampai bunyi kakak gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu untuk checklist nanti lebih jelasnya disampaikan oleh Mas Taufik. Tadi terkait cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ibu kantin satu itu jangan semua di sini, salah satu aja ntar ada yang layanin baksonya. Ada Pak. Ada perwakilan aja, jangan semua di sini. Ntar anak-anak istirahat ngambil sendiri repot. Ya, tapi jangan semua ditinggal, perwakilan. Zamannya dari Bogor. Hujan turun, ya tak ada henti. Balai POM pastikan keamanan pangan agar sehat selalu anak negeri. Baik, melanjutkan presentasi selanjutnya, kami persilakan Ibu Krisna Ayu Setiawati SSI untuk menjelaskan tentang 5 kunci keamanan pangan. Silakan Ibu Krisna. Komentarin ya videonya. Saya perhatiin. Saya perhatiin. Kesehatan kita di masa depan loh. Kalau kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi, saat dewasa nanti tubuh kita akan sehat dan kuat. Nah, ternyata salah makan bisa bikin kita menjadi sakit loh. Seperti diare, mual. Kita membutuhkan gizi yang dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Salah satunya melalui jajanan. Jadi, kita harus bisa memilih jajanan yang aman. Kira-kira jajanan seperti apa ya yang aman untuk tubuh kita sekarang hingga masa depan? Jajanan yang aman adalah jajanan yang tidak mengandung kuman yang berbahaya, bahan kimia berbahaya, dan benda asing yang tidak seharusnya ada di jajanan. Kuman yang berbahaya, contohnya salmonella, dapat menyebabkan sakit perut, tipes, atau penyakit lainnya. Bahan kimia berbahaya, contohnya formalin, boraks, pewarna rodamin B, pewarna methanol yellow. Jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Lalu, benda asing yang tidak seharusnya ada di jajanan, contohnya isi staples atau rambut, dapat membahayakan kita yang mengonsumsinya. Jika kita akan jajan, perhatikan ya, apakah pedagang sehat dan bersih,
Pastikan gerobak dan warung juga bersih, serta perhatikan apakah lingkungannya bersih. Jangan lupa, pedagangnya juga harus menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, jajanan yang kita beli bisa berasal dari pangan segar seperti jajanan buah potong, pangan siap saji seperti mie ayam, siomay, ketoprak, dan pangan olahan terkemas seperti keripik, minuman kemasan, biskuit, dan lainnya. Jika kita jajan berupa pangan segar seperti buah potong, coba perhatikan warnanya. Apakah masih cerah alami? Tampilannya, apakah masih segar atau tidak? Serta harum khas buah. Jika jajananmu berupa pangan siap saji, maka perhatikan juga jajanan disiapkan dalam wadah bersih dan tertutup, menggunakan pembungkus yang bersih dan aman, tidak menggunakan kertas bekas atau koran. Hindari jajanan yang berwarna mencolok, tidak basi, dan tidak berbau aneh. Jika jajananmu berupa pangan olahan terkemas, ingat checklist. Cek kemasan dalam kondisi baik atau tidak, cek label, cek nomor izin edar seperti BPOM RIMD, BPOM RIML, dan PIRT. Cek masa kedaluarsa. You guys, cerdas memilih jajanan yang aman agar selalu sehat sepanjang masa. Selesai deh. Tadi istirahat dulu ya. Gak apa-apa ya sambil makan. Ya, jadi tadi Mbak Uci udah kakak ya, kakak Uci udah menjelaskan terkait apa aja sih bahan berbahaya yang ada di makanan kita gitu ya. Nah ini makanannya dari mana adik-adik? Yang dibagiin? Iya. Ada serabasnya kak? Nggak ada. Pakai apa tadi bungkusnya? Lontongnya tuh? Daun ada oke, nice. Daun pisangnya ada strepsisnya kak? Enggak. Nah ya, itu yang baik ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya juga udah melihat nih makanan belakang. Nah itu alhamdulillah udah memenuhi ketentuan semua. Alhamdulillah ya. Jadi kemasannya tuh tadi saya lihat menggunakan bahan nomor 5 ya kodenya. Nomor 5 itu terbuat dari PP, polipropilen. Nah itu makanan emang kemasan yang digunakan untuk khusus untuk makanan minuman dan tahan di suhu tinggi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tadi Pak Haji juga bilang nih, nanya nih, boleh nggak makan somai itu pakai plastik gitu ya. Nah perhatiin plastiknya itu ada nomor kode segitiga, di dalamnya huruf 5, terbuat dari PP. Nah itu boleh, dia karena tahan di suhu tinggi. Nah ini tadi kita udah kenalan dengan bahan berbahaya apa aja. Nah sekarang mau dikasih tipsnya, tips cara mengenal dan memilih pangan aman dengan 5 kunci. Apa? 5 kunci keamanan pangan. Nah, 5 kunci keamanan pangan apa aja? Jadi tadi dari video adik-adik bisa melihat kan, Bapak Ibu juga, kalau misalnya sebelum kita mengkonsumsi, kita harus kunci pertama tuh apa? Harus kenali dulu pangannya. Kita harus kenalan nih sama yang mau kita beli, gorengan misalnya atau lontong gitu ya. Kalau misalnya nggak kenal, gimana Pak? Kita nggak tahu nih bahannya apa aja nih. Ini mengandung bahan berbahaya nggak? Ini warnanya ini mengandung pewarna tekstil nggak gitu. Nah tadi dijelaskan sudah kenali 4 bahan berbahaya. Nah itu yang tidak boleh. Tadi apa aja 4 bahan berbahayanya Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik? Formalin, rodamin B, dan metanil yellow. Adik-adik sama Bapak Ibu tahu nggak kalau boraks itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Pengawet kayu, benar. Atau pengusir kecoa. Adik-adik di dalam perutnya ada kecoa kak? Biar jadi makan boraks gitu, biar kecoanya pada kabur, enggak ya? Atau yang formalin itu sebagai apa? Pengawet mayat. Adik-adik mau nggak nih makan pengawet mayat biar ususnya bagus terus ya? Mau nggak?
kayak gitu ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, tadi yang satu kunci pertama, kenali pangan yang aman. Kalau udah kenal apa? Lalu baru kita beli pangan yang aman itu. Beli pangan aman, jadi tadi pertama kita udah kenalan sama produknya. Nah, sekarang sama lingkungan dan penjualnya. Itu kunci yang kedua. Jadi pada saat kita membeli, satu, lingkungan harus kita perhatikan. Jangan sampai kita beli di samping GOT atau di samping TPS, tempat pembuangan sampah sementara ya. Nah, itu karena apa? Karena lalapnya tuh banyak gitu. Nanti bisa-bisa lalap yang udah habis hinggap di sampah jadi hinggap di makanan kita, seperti itu ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu di lingkungannya, kita lihat juga penjualnya. Penjualnya pakai APD nggak? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri apa aja? Sarung tangan, masker, atau celemek, penutup kepala, gitu ya. Nah, itu lihat apakah mereka tapi kebanyakan kan tidak ya. Minimal jangan ngambil makanannya atau menyerahkannya dengan menggunakan tangan. Gunakan pencapit atau gunakan sarung tangan, atau minimal juga sarung tangan dan masker, biar pada saat kita ngomong penjual yang tahu yang dia apa? Informasi nilai gizi. Nah, sekarang ini banyak sekali kasus anak-anak yang menderita ginjal. Banyak yang menyalahkan BPOM. Kenapa makanan tidak diawasi nih sampai anak-anak kita kena ginjal gitu ya. Padahal